Api berkobar membakar sebuah gudang di Komplek Pergudangan Kalideres, Jakarta Barat. Gudang yang berisikan barang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke 3 gudang lainnya. Warga setempat pun sempat melihat kilatan cahaya dan mendengar dentuman saat insiden berlangsung. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik meskipun belum dapat dikonfirmasi penyebab pastinya. Besarnya insiden ini membuat 135 personil dan 27 pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api. Diketahui gudang yang terbakar ini merupakan gudang penyimpanan dan bukanlah tempat produksi. Evakuasi yang dilakukan sejak dini berhasil menghindarkan korban jiwa dari insiden ini. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratobo, A-News melaporkan. Pemirsa, meski ratusan personel pemadam kebakaran telah dikerahkan, namun hingga malam tadi proses pemadaman masih terus dilakukan. Dan pemirsa, berikut laporan rekan kami jurnalis iNews Naura Syafika dan juru kamera Seto Pratomo yang meliput langsung di lokasi. Api masih terus dilakukan dari pemadam kebakaran setempat di mana sudah mengerahkan sekiranya 27 mobil pemadam kebakaran bersama dengan 135 personil untuk memadamkan salah satu komplek pergudangan Miami yang berada di Kalideres, Jakarta Barat. Dan tepat di belakang kami yang melaporkan, ini adalah salah satu komplek pergudangan yang memang kalau misalnya di total saya melihat dari data yang sudah diberikan dari pemadam kebakaran setempat ini ada 4 gudang yang terbakar, dan 4 gudang yang terbakar ini merupakan gudang dari freon mobil, kemudian gudang karpet, gudang kardus, dan juga gudang plastik. Dan kalau kita melihat memang dari bahan ataupun dari barang-barang yang berada di gudang ini merupakan barang yang mudah terbakar sehingga memang masih membutuhkan waktu, di mana kalau misalnya kita melihat dari laporan yang sudah diberikan bahwa untuk kejadian kebakaran gudang ini tadi dimulai pada pukul sekiranya 19.30 waktu Indonesia Barat, dan dari pemadam kebakaran ini menerima informasi pada pukul 20:24 waktu Indonesia Barat, dan dari pukul tersebut langsung dikerahkan dan juga dilakukan pemadaman hingga di malam hari ini masih terus dikerahkan untuk para petugas dan juga memungkinkan untuk adanya penambahan dari mobil kebakaran dan juga petugas yang membantu memadamkan api yang ada di sini. Dan kalau kita melihat memang tadi beberapa sistem ataupun solusi juga sudah dikerahkan, di mana salah satunya sistem yang diterapkan yaitu menggunakan foam system, atau ini merupakan busa yang membantu untuk memadamkan api jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif, di mana memang busa ini nantinya membantu untuk mendinginkan area sehingga pemadaman bisa selesai lebih cepat. Dan kalau ditafsirkan juga terkait dengan kerugian, kami masih belum mendapatkan informasi tersebut total kerugian berapa dari gudang yang terbakar, namun untuk korban jiwa hingga saat ini masih belum didapatkan adanya korban jiwa. Dan pastinya diharapkan juga dari pemadam kebakaran setempat, dari petugas setempat ini bisa lebih memadamkan api lebih cepat sehingga tidak ada perluasan atau penyebaran untuk gudang-gudang yang ada di sekitarnya. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Dari informasi kebakaran kita ke informasi lain. Pemirsa, unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa diwarnai kericuhan. Sementara itu, kericuhan juga mewarnai aksi unjuk rasa menuntut Bupati Bombana ditetapkan tersangka korupsi proyek jembatan. Kericuhan pecah saat puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Senin sore. Puluhan massa ormas tiba-tiba mengejar massa yang sedang berunjuk rasa hingga nyaris bentrok. Kericuhan baru teratasi setelah pengunjuk rasa membubarkan diri dan kubu ormas dibubarkan petugas. Unjuk rasa ini digelar oleh puluhan mahasiswa menyusul viralnya kasus dugaan perselingkuhan Bupati Goa, Husniah Talendra. Dalam rapat dengar pendapat yang digelar hari Senin, DPRD Kabupaten Goa menyerahkan kasus dugaan perselingkuhan kepada Bupati untuk segera diklarifikasi dengan batas waktu hingga 3 hari ke depan. Pimpinan memberi 3 hari untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan tersebut. Yang memberi klarifikasi itu siapa ya? Pimpinan. Digelar terbuka atau tertutup tadi RDP yang poin ketiga? Tertutup atas permintaan yang tertutup. Saksi. Oh, saksi. Berarti kalau dari kesimpulan sementara DPRD sendiri, apakah memang ini tuduhannya
terbukti benar atau hanya Kita belum berani menyimpulkan. belum. Karena kita Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci di Buton Utara ricuh. Kericuan terjadi saat negosiasi siapa yang akan menemui massa untuk berdialog sebab Kepala Kejati Sultra sedang berada di luar kota. Massa tak sabar dan merangsek masuk dengan memanjat pagar Kejati Sultra. Masa aksi dan pegawai Kejati Sultra pun saling kejar saat orang pegawai Kejati terluka di kepala. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Bupati Bombana Burhanuddin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Bupati Bombana ini sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga Sultra dan disebut terkait dalam proyek bermasalah tersebut. Sebelumnya massa juga melepas tikus dan meletakkan keranda mayat di depan gerbang Kejati Sultra, simbol ketidakkepercayaan kepada penegak hukum dalam menangani kasus dugaan korupsi proyek jembatan Cirauci. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Asdar Zula, iNews melaporkan. Pemirsa, pria pengendara motor menghalangi laju ambulans di Makassar, Sulawesi Selatan. Tanpa memakai helm, pelaku bergaya freestyle memacu sepeda motor sambil melepas kedua tangan. Seorang pria berkendara ugal-ugalan di Jalan Poros Badoka Biringkanaya, Makassar. Tidak memakai helm, pelaku bahkan melepas kedua tangan dari stang sepeda motor. Meski telah diperingatkan dengan sirine, pelaku tak juga memberikan jalan untuk ambulans. Padahal ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Teguran pengendara lain juga diabaikan. Ya, pelaku pengadangan dan perusakan ambulans di kawasan Sukmajaya, Depok diamankan oleh polisi. Pelaku mengaku tidak senang dengan suara sirene ambulan. Kamu jemput, jangan hidupkan itu. Harus ada dulu orangnya, tahu Tuhan. Pelaku pengadangan dan perusakan ambulans ditangkap polisi. Sebelumnya terjadi aksi pengadangan dan perusakan ambulans terjadi di kawasan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Petugas ambulans menjelaskan saat itu pihaknya hendak menjemput pasien stroke dan menyalakan sirine kecil. Pelaku dengan menggunakan sepeda motor mengikuti laju ambulans dan mengadang serta menendang mobil. Adu mulut pun tak terhindarkan. Si pelaku ini, terduga pelaku ini udah mulai nih, kok ke tengah-tengah, udah mulai pergerakannya kurang inilah. Saya minta tim buat siap-siap pegang HP gitu, pegang HP buat videokan. Nah setelah itu kita debat lah segala macam, dia nggak terima, ambulan itu tidak diperkenankan apabila tidak membawa pasien. Di TKP pertama itu sudah diusir sama masyarakat. Nah setelah diusir, dia kembali lagi, maju lagi, kemudian menghadang kayak motong jalan gitu. Nah, mulai dari itu, dari nonjok-nonjok terus nendang-nendang mobil sampai mobil kita itu ada penyok ya. Saat ini pelaku sudah kami amankan di Polres Metro Depok dan saat ini masih dalam proses penyidikannya. Awal dari kejadian tersebut, pelaku tidak senang dengan suara sirine dari ambulan tersebut. Akibatnya, pasien mengalami keterlambatan penanganan selama 15 menit. Sementara ambulans mengalami penyok di bagian sisi kiri depan mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gak habis pikir ya Priska ya, ada orang
alergi dengan suara sirine ya. Aduh, aku nggak suka nih sama suaranya sirine ambulans. Loh, nggak boleh gitu nggak dong boleh ya. gitu Karena ya. kan ambulan itu kan memiliki apa ya, tujuan ataupun dia punya keperluan yang sangat penting sekali pasti Kriska. Betul, karena ambulans itu digunakan untuk mengangkut pasien, Betul. membawa pasien begitu. Dan pasien itu bisa dalam kondisi darurat atau sedang akan menjemput pasien dalam kondisi Berarti darurat. memang kita harus memprioritaskan nih. Betul, karena urusannya sama nyawa. Nyawa orang ya. Iya, sebelumnya tadi juga ambulans dihalang-halangi sama orang freestyle tuh. Sempet-sempetnya ya ambulan lagi urgent nih, dia bergaya freestyle pas tangan, gimana tuh Priska ya? Gimana ya? Ada aja ya Aduh, Priska ya. nanti bentar lagi kita tunggu permintaan maafnya. Biasanya sih ada video klarifikasi atau permintaan maaf ya. Tapi untungnya pihak kepolisian cepat ya, cepat tanggap langsung memproses para pelaku ini ya. Iya, karena ini harus diseriusin. Betul. Hal-hal kayak gini nggak boleh dianggap remeh karena ini urusannya sama nyawa. Bercanda, ini nggak bisa buat bercanda masalah kayak gini ya Priska. Betul, ya? apalagi ambulans adalah kendaraan yang diprioritaskan di jalan. Bahkan diperbolehkan untuk menerobos lampu merah kalau dalam kondisi busway dan genting. lain-lain bisa semua dia, Betul. full akses ya Priska ya. Baik, ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang pelajar ditemukan tewas mengenaskan di Karawang, Jawa Barat. Korban terluka parah di bagian leher. Warga Dusun Batu Jaya, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pelajar dalam kondisi mengenaskan dengan luka sayatan di bagian leher. Korban diketahui merupakan siswa kelas 10 SMKN 1 Batu Jaya. Sang ayah tak kuasa menahan tangis melihat sang anak terbujur kaku di semak-semak bantaran Sungai Citarum. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP mencari barang bukti dan meminta keterangan saksi. Sebelum ditemukan tewas, korban dinyatakan hilang dan pihak keluarga telah melaporkan ke polisi. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kasusnya dalam penanganan Satreskrim Polres Karawang dan Polsek Batu Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan Ainis melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan bandar narkoba di Damasraya, Sumatera Barat. Ratusan gram sabu dan pil ekstasi diamankan dari tangan pelaku. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan warnai penangkapan seorang bandar narkoba di kawasan Nagari Tiumang, Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Tersangka yang sudah terkepung masih berupaya kabur menerobos blokade tim Lupak Satres Narkoba Polres Damasraya. Pelaku berhasil diamankan petugas setelah kendaraannya terperosok ke parit. Penyergapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 paket besar sabu seberat 200 gram serta 93 butir pil ekstasi. Reserse Narkoba Polres Damasraya telah melakukan pengungkapan satu orang tersangka yang membawa narkotika jenis sabu lebih kurang 2 paket besar dan 1 bungkus puluhan butir ekstasi. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengembangan jaringan, tersangka beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Damasraya. Polisi tengah memburu pemasok utama serta jaringan yang diduga kuat melibatkan pelaku di antar provinsi. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar Ainis melaporkan. Pemirsa, 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono berhasil ditemukan. Jenazah kedua korban tertimbun material vulkanik erupsi. Terima kasih. 2 warga negara Singapura korban erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara ditemukan tim SAR. Para korban ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya korban Angel, warga negara Indonesia yang ditemukan sehari sebelumnya.
Evakuasi kedua korban dari bibir kawah Gunung Dukono dilakukan hati-hati karena aktivitas erupsi gunung masih terjadi. Kedua jenazah korban dievakuasi ke RSUD Halmahera Utara untuk proses identifikasi. Sementara polisi memeriksa 6 pemandu wisata Gunung Dukono. Pelaksanaan evakuasi terhadap 2 yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju. Sementara itu pemirsa, mahasiswa ITB yang sebelumnya dilaporkan di Gunung Puntang Kabupaten Bandung akhirnya ditemukan. Korban hilang 2 hari ditemukan dalam kondisi selamat. Arif Wibisono, mahasiswa ITB, ditemukan warga di wilayah desa Lewung, Malang. Sebelumnya Arif dilaporkan hilang kontak pada Sabtu sore 9 Mei lalu. Saat itu Arif dalam perjalanan turun gunung melalui jalur pendakian Gunung Puntang via Pasir Kuda. Hati-hati deh. Bahwa mereka datang. Arif berjalan lebih dahulu meninggalkan 2 temannya, namun kedua temannya tiba di base camp. Arif belum terlihat kembali. Tim Basarnas dan relawan diterjunkan untuk melakukan pencarian. Arif ditemukan 2 hari kemudian dengan jarak 8 km dari titik pendakian. Bisa ngecas. Pemirsa, polisi menyita ribuan sepeda motor ilegal yang akan diekspor ke negara-negara di Afrika. 1 orang tersangka berhasil ditangkap. 1.494 sepeda motor diamankan oleh Polda Metro Jaya dari gudang di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. 957 sepeda motor masih dalam kondisi utuh, sementara 537 sepeda motor sudah dibongkar. Bisnis ilegal beroperasi selama 4 tahun, lebih dari 99.000 sepeda motor telah diekspor ke luar negeri secara ilegal. Ribuan kendaraan dibeli menggunakan KTP warga diperoleh pelaku secara ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berperan sebagai pembeli kendaraan, penadah, pemilik gudang sekaligus eksportir. Praktek ilegal berupa pembelian, penampungan, dan penguasaan kendaraan bermotor yang patut diduga kuat berasal dari hasil kejahatan. Kendaraan-kendaraan ini dikumpulkan dan dipersiapkan untuk diselundupkan ke luar negeri tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Dari hasil penyelidikan, penyidik berhasil mengamankan 1.494 unit sepeda motor. Adapun rinciannya sebagai berikut: 957 unit kendaraan dalam kondisi utuh, 537 unit kendaraan dalam kondisi terulai. Sudah dibongkar menjadi komponen dan onderdil. Diduga remblong, minibus yang ditumpangi rombongan turis asal Singapura terlibat tabrakan beruntun di jalur wisata Gunung Bromo, Probolinggo. Akibat kecelakaan, 4 mobil rusak dan 11 orang terluka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 minibus ini terjadi di jalan turunan area wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini 11 orang diantaranya 6 turis asal Singapura, beserta sopir dan guide-nya terluka, serta 3 penumpang dari kendaraan lainnya berupa mobil jenis off-road terluka. 8 korban dibawa ke Puskesmas Sukapura dan sisanya ke Rumah Sakit Ar-Rozi. Korban rata-rata luka memar dan kini masih dalam observasi tim medis. Kecelakaan ini bermula saat minibus berisi rombongan turis asal negara Singapura pulang dari wisata Bromo dan diduga mengalami remblong saat melintas di jalanan yang menurun. Kerasnya tabrakan membuat 3 kendaraan di belakangnya kaget dan kembali menabrak minibus wisata dari belakang. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Inilah video Ketua DPRD Kepri Iman Sutiawan tengah mengendarai motor Harley Davidson tanpa helm.
Motor senilai hampir 700 juta ini ia kendarai melintas jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center yang merupakan kawasan tertib lalu lintas. Tak ayal lagi, video yang diunggah Iman di akun pribadinya sendiri menjadi bahan pembicaraan warga Batam. Dalam video berdurasi 31 detik ini langsung menjadi viral dan membuat warga melontarkan banyak kritikan. Sang wakil rakyat ini dinilai tidak memberikan contoh yang baik dalam berkendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afidya Arif, mengaku pihaknya sudah memberikan sanksi tilang Iman yang sedang berkendara saat itu juga dihentikan polisi karena tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM mengendarai motor besar atau SIM C2. Pos 908 itu tidak menggunakan helm. Kemudian diamankan oleh petugas yang melaksanakan pengaturan di situ. Pada saat kami berhentikan ya dari petugas kami, itu beliau tidak membawa SIM. Karena yang bersangkutan beliau tidak membawa SIM, makanya yang kami amankan adalah STNK-nya. Iman sendiri dikenakan denda sebesar Rp500.000 atas 2 pelanggaran tersebut. Langkah tegas ini diambil sebagai pengingat bahwa di hadapan umum, semua orang memiliki posisi setara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Indra juga Priska. Dan pemirsa, kami akan menunjukkan secara real time kondisi arus lalu lintas terkini dibantu juru kamera Agus Salim. Dan memang untuk aktivitas pagi hari ini dari saat ini arus lalu lintas yang Anda saksikan dari kawasan Kuningan yang akan mengarah ke arah Pancoran dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan minibus juga kendaraan sepeda motor. Dimana kalau kita melihat ini volume kendaraan dipacu dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam. Sementara di arah sebaliknya untuk kendaraan yang akan mengarah ke Kuningan dari arah Pancoran hingga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana memang antrian pada traffic light ini cukup panjang mencapai 200 meter. Hal ini imbas dengan aktivitas masyarakat pada aktivitas perkantoran pagi hari ini sehingga mengalami kenaikan volume kendaraan untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke kota Kasablanka. Tentunya kawasan ini juga dilengkapi dengan rambu lalu lintas seperti lampu lalu lintas. Kami harapkan Anda tetap mengikuti aturan-aturan yang sudah diatur seperti patuhilah rambu serta marka jalan yang ada. Kalau kita melihat juga aktivitas kendaraan roda 2 di kawasan ini masih kurang kesadaran masyarakat tentang penggunaan helm standar SNI. Perlu kami sampaikan kembali untuk masyarakat lokal pada kawasan Tebet ini, ketika Anda berkendara di jalan raya, penggunaan helm standar SNI wajib digunakan. Hal ini sebagai standar keselamatan di jalan bagi pengendara roda 2. Kemudian untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke arah Kuningan maupun yang akan lurus mengarah ke kota Kasablanka dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya pada antrian traffic light saja. Kemudian kami juga menginformasikan data RSMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 232 kasus laka lantas dengan rincian 13 orang meninggal dunia, 19 orang luka berat serta 162 orang luka ringan. Dari data tersebut 98% terjadi pada jalan non-tol. Dan juga kami menginformasikan bagi pengguna kendaraan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk dapat melakukan uji kir. Hal ini untuk berfungsi mengecek fungsi rem maupun kendaraan Anda pada perjalanan layak jalan apa tidak. Untuk itu wajib mengecek uji kir pada kantor perhubungan terdekat. Hal ini demi keselamatan perjalanan baik itu kendaraan angkutan barang maupun
kendaraan penumpang untuk mewujudkan perjalanan yang aman dan juga lancar untuk memastikan kendaraan Anda berfungsi dengan benar saat mengangkut penumpang. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari Jalan Raya Tebet. Kembali ke rekan saya Priska juga Indra di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Brigadir. Salam presisi. Militer Hizbullah kembali merilis sebuah video saat drone milik mereka berhasil menghancurkan Iron Dome Israel di perbatasan Israel-Lebanon. Informasinya usai jeda, tetaplah di Sindo Today.